Tapi kalau mejete keliru ya nggak bisa. Kamu mejet HP, nomor HP kamu mejet 081228032825 semisal. Kalau tepat sasaran dan sinyalnya ada, kuota kamu punya kuota juga, itu tembus. Tapi kalau sinyalnya nggak ada, gadget nomornya salah, nggak bisa. Orang itu kalau pengen kasih pertama kali harus menjaga hati. Hatinya itu dijaga. Jangan punya prasangka jelek. Jangan punya suudon. Jangan punya penilaian ke orang lain yang negatif. Kamu itu anggap saja ada orang nelpon kamu. Ya, mohon maaf, apakah ini dengan Bapak Agus? Selamat Bapak, ini di bulan Agustus Bapak telah mendapatkan. Kamu itu dulu mikir penipu dan lain sebagainya. Coba kalau kamu itu husnudon, ya Rob, ini benar-benar dapat hadiah dari kamu, dari panjenengan ya. Namun saya tidak hubung dunia. Bila mana benar-benar terjadi, ya Rob, biar mereka datang ke rumah saya. Lalu kamu ngomong gini, mohon maaf Bapak, tidak bisa. Silakan datang ke tempat kami. Insya Allah nanti saya akan hadir. Mohon maaf Mas, ini Mas harus datang ke Bank BRI. Mas dapat hadiah Alphard. Kamu husnudon, mohon maaf. Kalau ada undangan resmi saya datang, tapi kalau enggak, mohon maaf, saya tidak melayani. Kamu husnudon. Kan beda kalau kamu sudon. Apa ini penipu, itu enggak mungkin, itu saya saja enggak punya tabungan di BRI. Pada akhirnya kamu tutup, enggak dapat ya. Tapi kalau kamu husnudon, enggak begitu lama. Itu ada tamu bermobil, ya, bahkan mereka datang ke tempatmu, memberikan undangan resmi kepada kamu, dan kamu disuruh ke BRI. Ini terjadi pada diri saya. Saya pernah. Cuma di waktu itu dapat hadiah HP. Saya dapat teleponan dari pihak Bank BRI. Tadinya saya hampir langsung husnudon. Biasanya kan hadiah itu kan nggak bener kan. Tapi saya berusaha husnudon. Apa yang terjadi? Saya dapat undangan resmi itu. Saya datang ke sana dapat hadiah HP. Zaman dulu HP itu setelah saya terima lalu saya jual harganya 2.500.000. Ya. Zaman dulu 2.500.000 zaman dulu itu banyak. Sekarang saja menurut kamu banyak. Jadi melatih. Kalau kamu sudah bisa husnudon, insya Allah kamu akan dibaikan, kamu akan kasih. Tidak cukup husnudon di dalam hati saja, menjaga pandangan mata yang enggak halal, Saya lihat cewek-cewek ini tempat ngaji. Kalau saya enggak ngaji, enggak mungkin saya lihat. Enggak mungkin itu. Saya lewat dari rumah ke sini enggak mungkin ya ngerti kue ketun aku, wong elek ya. Nanti kalau cantik juga getun juga. Kalau cantik kok enggak jadi istri saya. Getun kabeh kan. Elek yo getun, apik yo getun, apa ora rasa ngerti sisan. Menjaga mata, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga organ tubuh dari nasi. Maka jadi kasaf. Nah, ciri-ciri orang kasaf pertama kali. Kalau mikir itu tetap tepat sasaran. Pikirannya itu tepat sasaran. Pikirannya nggak ada yang meleset. Contoh,
dia berpikir hari ini nanti ada orang wafat, rumahnya ini, anunya ini, anunya ini. Jadi mereka itu diberi firasat sama Allah. Firasatnya itu tepat sasaran. Ya kan firasatmu meleset terus, gue punya firasat gue untuk kiriman, cuma gendong. Wah ini mak saya baru panen ini biasanya transfer aja 300, nanti 500, meleset malah 200. Gak bisa kasep. Jadi berawal dari diantaranya itulah istiqomah suci dari najis, suci dari kotoran, suci dari akhlak yang tercela, suci dari hadas kecil, hadas besar. Bahkan yang terpenting adalah suci dari dosa. Sehingga orang-orang yang kasaf itu selalu beristighfar terus, karena mereka mengatakan bahwa dosa itu tidak hanya sekedar maksiat. Dosa itu tidak hanya sekedar maksiat. Dosa itu melakukan taat kepada Allah, merasa itu keberhasilanmu, bagian daripada maksiat. Kamu bisa ngaji, bisa duduk di depan seorang guru, kemudian kamu Gus mikir ning kono jebuk di sana. Anu ne tak cup ning kamarku, minta mau. Se. Cawe itu we. Ning ambil. Ken cawe itu we. We wani ngundang-undang bojoku. Ning mikir ning dhuwur calon ning. Karo anune tak cas ning kamar ning. Hatta yasiro, sehingga menjadi ahaduhum salah satu mereka yusolli solat khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nyampe mereka itu solat di belakang baginda Rasul fi qabrihi, di pemakamannya Rasulullah, kullama asyarifi yang mulia, kullama sa'a, kapanpun dia berkehendak. Ada beberapa orang yang kasef. Ini karya tulisnya seorang wali. Makanya agak nyeleneh. Enak potonganmu, kakek maksiat mestilah percaya dengan kasef. Gak percaya dengan keramat. Gak ngarah percaya. Menurut biatukmu ora masuk akal. Ora masuk akal. Menurut kamu masuk akal tai itu. Berkedua otakmu itu gak tai. Dulu itu banyak ulama, banyak orang-orang ahli kasef. Itu setiap solatnya di belakang baginda Rasulullah sebagai imam. Dia menginginkan solat di belakang Rasul setiap saat bisa. Dan sholat ada di Madinah. Ora iso lara cewek mripatmu mecotot. Ono HP ono cewek megol-megol mbok tonton. Ora iso. Enggak bisa. Orang-orang semacam ini orang-orang yang mukhlisin ala guddin hunafat. Keikhlasannya ke Allah itu totalitas. Orang-orang semacam ini orang-orang yang harta benda sudah tidak di akalnya, tidak di dalam hatinya, bahkan sudah tidak ada di sakunya, nggak ada bersih. Melihat dunia ini dia nggak lazat, tidak takut dikecam orang dan tidak senang disanjung. Paham? Wa kadzalika, begitu juga yusolli salat khalfa kulli nabiyyin, di belakang semua nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau-beliau ini setiap menginginkan sholat di belakang Nabi Adam saat ini bisa. Nanti maghrib sholat di belakang Nabi Syuaib bisa. Lah kok kok yo iso sholat ning mburine Syuaib bisa, tapi Syuaib tanggane selamat.
Cakai winginane malah numpak sepeda motor karo Dzul Kifli ya. Bukan nabi, bukan nabi. Lima warada annahum alaihi salatu wassalam yusalluna fi quburihim bi adanin wa iqamatin. Karena ada sebuah riwayat annahum alaihi salatu wassalam yusalluna fi quburihim bi adanin wa iqamatin. Ulama-ulama mereka itu sholat di pemakaman para nabi. Mereka ziarah ke seorang nabi dan bisa sholat di situ. Dan ini terjadi pada banyak ulama. Kalau ada seorang ulama ilmunya hanya zahir saja, tidak mampu menembus nyampe batin, itu belum ulama. Belum ulama itu pada akhirnya seneng harta, seneng pangkat derajat, pasti itu. Seneng diangkat ketua PBNU lah, seneng itu. Nah jadi gubernur, keplak ya. Lihat kebiarnya harta itu. Kamu baru dilatih makan seadanya, gak usah neko-neko. Ya gak? Seadanya, gak usah kepengin ini, kepengin itu. Lapo. Mau saya saja nyiapin makan untuk kamu saja gak pernah. Gak pernah. Biar Allah yang memberi makan santri. Dulu itu yang masak itu 3 orang. Yang satu tumbang karena sakit, yang satu tumbang lagi karena sakit. Saya si cantik itu ngomong sama saya, Mas, ini cari pembantu lagi enggak? Apa kata saya? Jangan. Kenapa? Santri Al-Mubarak semuanya siap untuk memasak. Gak bisa menghadirkan santri yang mau memasakkan santri. Ada santri mau ikut bantu masak, maka semua ibadahnya santri putra, santri putri secara otomatis pahalanya juga diberikan kepada santri yang masak. Jadi yang masak itu walaupun dia itu apa yang walaupun mereka itu diam aja, itu dapat pahala banyak dari hasil tenaga memasakkan sama teman-teman. Apa yang? Apa? 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 Nomor perizinan pondok. Iku ning kono ana ta ketok ewi. Ning Bupat meneng Diwi. Tak kirimi anu ya apa iku PDF -e. Bahkan beliau itu di waktu sholat di makamnya bersama dengan nabi-nabi itu, mereka juga adzan dan juga iqomat, lalu sholat berjamaah dengan para nabi itu.
Orang arah. Nak pegakan maksiat orang arah percaya. Apalagi netizen orang arah percaya. Waqad kana sayyidi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu sirrah yusalli salawat al-khamis khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau itu kalau sholat 5 waktu khalfan Nabi, selalu di belakangi Kanjeng Nabi. Lah kowe iso salat istiqomah ning burine gurumu tok jaduk wuduk cemat kliwon. Apa meneh ning burine Kanjeng? Orang yang mampu semacam ini syariat dohiriyah harus dijalani dulu. Loh kamu syariat dohiriyah saja enggak? Syariat dohir aja. Baca maulid aja sing lazat bukan sholawatnya, nyanyinya, qasidahnya. Lagi ono wong ra gelem maca maulid mbok lanat, mbok arani Wahabi. Al Mubarak ini kiai Wahabi. Ora tau maca maulid. Lha mangsamu. Lah pas sing diarani maulid iku terus sing ngono iku ya Rabbi ngono iku. Baca maulid ping 1000 dibandingkan dengan ngaji ini ya jauh. Pahalanya menang ngaji. Kowe maca maulid belum tentu paham. Terus iki apa maksudnya ora ngerti. Kama ahbara bidzalik an-nafsi. Bahkan Syekh Abbas Al-Mursi cerita sendiri kalau beliau itu sering sholat di belakangnya Kanjeng Nabi. Wa kadzalika kana akhi Syekh Abduluddin rahimahullahu taala. Begitu juga saudaranya Syekh Abdul Wahab Asy'arani juga cerita. Cerita kalau beliau juga sering sholat di belakangnya Kanjeng Nabi. Tapi nak sing cerita kowe ngapusi. Lawang bisa istiqomah sholat ning buriku jadi berdua. Orang-orang semacam ini syariat dohirinya sudah selesai. Sekarang ini banyak apa itu mursyid-mursyid guru-guru abal-abal. Jadi ini song ini ngapusi itu dalam rangka untuk menaikkan sanjungan ke umat. Semuanya harus diuji. Kamu baru diuji gurumu aja ora pecus ora iso menangani. Baru menghadapi saya yang saya enggak mampu. Apalagi nyampe ke tekanan Kanjeng Nabi. Enggak mungkin. Orang-orang semacam itu di dalam kalbunya sudah tidak ada harta. Dapat kiriman, nggak dapat kiriman itu sama saja. Dan tidak akan gumantung ke manusia. Gak ngarang ini nih wong tua. Dagang untung sama rugi sama. Sama-sama memberikan ada pahalanya. Kalau untung dapat pahala untung. Kalau rugi dapat pahala rugi. Dua-duanya sama. Apa harus? Enggak. Orang-orang yang buta mata, buta hati, yang mereka masih membedakan antara untung dan rugi. Sama. Bahkan beliau-beliau itu tidak membedakan antara surga sama neraka. Biasa. Dia akan senang masuk surga kalau diridhoi oleh Allah, dan dia akan tidak senang kalau mereka masuk neraka. Bila mana masuk neraka tidak diridhoi oleh Allah.
Aja mbok balik lho. Dia senang masuk neraka bila mana diridhoi oleh Allah. Mulai kapan Gusti Allah ridho manusia masuk neraka? Wong kepleng-kapleng sisan niku. Kadang-kadang kan ono kiai ngomong dia ridho tidak masuk surga bila mana Allah tidak ridho seorang hamba masuk surga. Mulai kapan Gusti Allah ora ridho kawulane masuk surga? Kowe iki rasa ngono. Ngomonganmu itu kebalik. Allah kalau berkehendak ada seorang yang tidak sholat kemudian masuk surga, sementara ada orang yang meninggalkan sholat masuk kuali ya. Allah berkehendak memasukkan neraka bagi hambanya yang sholat, dan Allah berkehendak memasukkan hambanya yang ahli sholat kemudian masuk neraka. Yang tidak sholat masuk surga. Lu omonganmu cocotmu gitu. Quran aqimis shalah wa atu zakat. Ada perintah sholat, ada perintah zakat, itu macam orang sholat lebih swarga. Ini masalah. Ayatnya jelas bala mangkasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'atuhu. Wa ulaika ashabun nar. Gimana kau? Semuanya ini adalah fadl Allah dan rahmatnya. Allah mampu memasukkan surga bagi para pendosa. Bermasalah itu. Semuanya ini ada syariatnya. Pengen kenyang? Makan. Pengen hilang haus? Minum. Pengen lapar? Makan. Pengen haus? Minum. Ini kan terbalik. Lera masamu hukum alam ini. Ayatnya jelas Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, zat yang mengatur semesta alam. Yang mengatur semesta alam, gemerlapnya alam, itu minallah. Kalau minallah, nggak mungkin ada yang terbalik. Nggak mungkin. Siapa mereka-mereka yang kaya? Mereka-mereka yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Siapa mereka yang fakir? Mereka-mereka yang pemalas. Kalau nggak percaya buktikan deh. Santi-santi yang malas-malasnya nih. Sing ngaji dura tenanan. Coba perhatikan nanti setelah berkeluarga. Itu malam itu. Waqad qala Sayyidi Abul Abbas rahimallahu yauman li ashabi. Pernah suatu ketika Abul Abbas suatu hari beliau itu bincang-bincang sama murid-muridnya. Ayyukum yujalis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yatatib anhu fi lailin wala naharin. Syabul Abbas ngomong sama santri-santrinya, siapa di antara kamu yang setiap hari bisa duduk bareng dengan baginda Rasul di siang hari ataupun malam hari, tidak ada penutup sama sekali, langsung bareng sama kanjeng Nabi. Syabul Abbas ngomong sama santri-santrinya, faqalu kullum, kemudian santri-santrinya ngomong ini, laisa minna ahadun yaqaulahu dzalik. Wahai guru, wahai syekh, kami tidak ada yang mampu duduk bareng bersama dengan baginda Rasul di setiap hari dan malam. Karena sing iso kabeh. Faqala lahum, kemudian Syekh Abdul Abbas mengatakan kepada murid-muridnya, ayyukum ala qulubi mahjubah an asraril kaun wal malakut wallah lawi tajba'anni Rasulullah lawi tajba'anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdo ma'adatu nafsi minal muslimin. Faqala lahum, kemudian beliau mengatakan kepada murid-muridnya, akau ala qulubin mahjubatin asraril kaun wal malakut. Akau, nangislah kamu semua, sesungguhnya mata hatimu telah tertutup. Akau, nangislah kamu ala qulubin, atas hati-hatimu mahjubah yang tertutup an asraril kaun wal malakut, dari rahasia-rahasia alam malakut.
dari rahasia-rahasia alam yang tidak mampu dibedah kecuali dengan hati yang jernih. Kemudian beliau mengatakan, wallahi demi Allah, lawih tajaba anni, seumpama saya terhalang dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar saja saya nyampe tertutup, tidak bisa melihat baginda Rasul, ma'adatu nafsi minal muslimin, maka aku tidak termasuk orang Islam. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, kebetulan silsilah guru saya nyampe beliau. Silsilah guru saya. Itu beliau ngomong sama santri-santrinya, seumpamanya saya terhijab, tertutup, nyampe aku tidak ketemu kanjeng Nabi 1 jam saja, ma'adatu nafsi minal muslimin, aku tidak menghitung diri saya termasuk orang-orang Islam. Sing paham cerita tentang diri seseorang adalah seorang itu sendiri. Kamu cerita tentang diri saya, nyampe mulu-mulu salah. Tapi kalau beliau yang cerita itu yang benar. Paham? Qultu, aku berkata, ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengomentari, wa huwa maqamun syarif la yasilu ilaihi salik illa ba'da mujawazati mi'ati alfi hijab. Ini adalah pangkat derajat yang sangat-sangat mulia. Tidak akan seseorang di antara kamu mampu diletakkan oleh Allah di pangkat derajat ini kecuali harus membuka ratusan ribu hijab. Halah kowe lagi rapi tontonan nafsu ngono. Ana tapi itu ayu otakmu langsung stres. Ro duit we nalillah. Duitmu dicolong kancamu we muring-muring. Dibuli kanca kandha wong tuwa. Kerane macet. Masalah ngono kok pengen terhijab apa? Urusan dunia saja. Mengomentari, aja ngomentari. Nara sabar kono gawe nok umur dhewe 53 juta iki. Nara sabar ge umur dhewe. Akhir duduk lah ana banyune. Wong mayit iki diduduk lagi cetik wis ana banyune. Ndang duduk ora banyune ireng-ireng piye ngono. Banyu kok mayit iku kuburan. Jadi sumur itu saya duduk itu menembus di atas 100 meter ini. Sebabnya kalau masih 10 meter, 20 meter masih pakai air kuburan ini. Berarti langsung ambumu mbang burih. Makanya kan Pak Firin kan duduk sumur. Apa kata beliau? Wah, sumbernya banyak Ustaz. Iya, sumbernya banyak. Wong kuburan itu bolong-bolong kabeh. Kuburan itu lubang-lubang semua ini. Lubang-lubang semua, terus ada airnya banyak. Lah kowe gawe jungdangan ning sisih. Ya langsung wis ngono to. Wong anggap blok. Ini bagi hati saya abune ngelenyem piye. Lah setiap minggu mesti ana wong mati. Piye wis. Iki lho ana mati jejer-jejer. 3 iku tangga kabeh iki. Tangga samping, tangga tengah, tangga sampingnya lagi mati baru. Mati. Wong ini loh, dulu saya masih kecil, orang-orang tua ini udah mati semua. Yang dulu jamaah sama bapak saya harus mati kabeh.
Mati gak pikirnya wong siji tok mun sorry ini kan. Oh iya wis. Semua tawa tuh. Tidak akan orang bisa diletakkan oleh Allah di makom yang mulia ini kecuali mereka harus melewati 100.000 hijab. Ora trimo maca waqiah sepisan langsung terbuka alam kubur. Ya pokoknya terbuka alam kubur paling kuburan duit. Itu belum nyampe alam sana itu. Makanya mereka-mereka yang mati, orang-orang yang salih, setelah mati mereka nggak mati itu, hum ahya, masih hidup. Ada beberapa orang difutuh oleh Allah, nyampe beliau itu titip salam kepada anaknya yang belum lahir. Sampaikan salamku kepada anakmu si fulan namanya ini. Ya. Nikahkan anakmu sama anak saya. Itu ada ulama seperti itu. Ya. Jadi ngerti ini. Ya. Kasih oleh Allah. Selama otakmu masih dipenuhi dengan harta benda dan pangkat derajat, angel. Masih membedakan duit karo kertas ini. Kowe disadari kertas karo duit masih membedakan ini duit, ini kertas yang ngeri semua. Wa sab'atun wa arba'ina 'alaf hijab. Ada hijab jumlahnya 47.000 hijab. Watis umiatin watis ini hijab. 999 hijab. Falaisa dalik likulli waliyin kama adhahna dalik fi kitabina al-hud al-muhammadiyah. Wa taqaddama aidan fi awaili hadzal kitab. Dan itu hijab-hijab itu beda wali beda. Wali cuwili ngipi ketemu kanjeng Nabi. Wali cuwili itu. Rada munggah sithik tidak mimpi tapi ketemu langsung. Kono iku netizen ora percaya. Tidak percaya ini. Saya pernah cerita saya ketemu sama Rasulullah di Madinah jadi rujak. Kira apa-apa, nah iso rujai sing akeh. Ada mangganya. Tapi kalangan-kalangan tertentu percaya. Tapi kalau kita sekelas-kelas kamu ora percaya wi, ora percaya. Ada beberapa orang dikersake Allah. Setiap minum mereka itu nyesep jari-jari. Setelah pengen minum itu nyesep jari-jari. Makanya orang-orang semacam ini jembok tiru. Kowe melu-melu gak, melu-melu poso berhari-hari. Jembok tiru. Kanjeng Nabi itu sering puasa 2 hari, 3 hari itu ngeblong. Tidak sahur, tidak buka. Ada seorang sahabat yang niru. Kanjeng Nabi duka. Kanjeng Nabi melarang untuk meniru. Jangan niru aku. Saya diberi makan minum oleh Allah. Ada beberapa orang ininya itu disedot. Keluar bermacam-macam minuman. Setelah diminum tidak haus kembali. Nah, kok iso jangan ini paham? Ada beberapa orang
Ini kalau diceritakan pasti orang ngomong ini hurufat. Hah? Ada beberapa orang tidur itu ratusan tahun. Tidur ratusan tahun, gak mati. Loh, kamu itu tidur baru 5 jam, 6 jam aja wis kemeng. Wina kakean wis ngipi tekan dindi. Allah sabar. Di mana? Ada beberapa orang ngerti ayahai, kakek, buyute, silsilahnya sampai Nabi Adam ngerti. Dan beliau pernah ketemu langsung. Ini orang-orang yang hatinya ini kuat, keimanannya luar biasa. Makanya beliau itu tidak pernah khawatir ini itu nggak pernah. Mereka jalan-jalan kemana juga? Ke alam jin. Jalan-jalan ke alam jin. Alamnya beda. Nah ini apa iso diceritakno wong? Ora dipercaya. Ada orang dikasih oleh Allah bincang-bincang dengan sesuatu. Barang itu bincang-bincang, omong-omong. Gitu. Gak bisa. Kamu rasa ngarep-ngarep ngono iku. Wong kowe salatmu ora genah. Lah poso ngasar ngene iki, kolak wis mbokone cangkem kok. Padahal lagi jam 4 ada kolak wis ning cangkem. Posone kaya ora ikhlas. Ya, sabar. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, di antara akhlak-akhlak ulama salafus salih mura'atuhum al-adaba bis shaumi wal hajj. Beliau itu menjaga akhlak di saat puasa dan haji. Kalau poso merasa lazat, tidak pernah merasa terpaksa untuk meninggalkan makanan, minuman, meninggalkan berhubungan badan, meninggalkan perkara-perkara munkharat, omong-omongan yang jelek, tidak pernah terpaksa. Bahkan beliau ini puasa tidak cuma Ramadan saja. Mereka mengatakan hari-hari yang mereka lalui adalah saum Ramadan. Beliau itu menganggap hari-hari yang dilalui semuanya Ramadan. Jadi lazat. Nah sampean apa iso? Ora iso. Wong kamu itu mengkhusyukkan hatimu saja nggak bisa. Diterangke ngene malah gojek arep itu. Nggak bisa itu, nggak bisa. Apa kata-kata beliau? Beliau mengatakan, selama 30 tahun saya tidak merasakan lazatnya kenyang. Selama 30 tahun tidak pernah merasakan lazatnya kenyang. Sementara kowe ngomong ini, selama 30 tahun tidak pernah merasakan lazatnya lapar. 30 tahun tidak pernah lapar. Gimana lapar? Wong poso aja sakurit tek. Lagi duhur kowe. Gebjer sirahe ning kolah. Kaya gak ikhlas sih. Ziyadatan ala adabihim fil qurabati asyariyah. Wa dhalika liyahfadhu ahaduhum min wusuli iblis ila bil waswasah min al-am ila al-am aw min ba'di hajjihi ila ayyamuta
Kama annahu idha hadara qalbuhu fi salatil jum'ah yafadu min iblis ilal jum'ah al-adiyah. Kama annahu idha hadara qalbuhu fi salatin minal khamsi yafadu min iblis ila salah allati ba'daha. Kama ya'rifu dhalik man adla Allahu ta'ala ala asrar syariah mimman yusalluna salah al-ma'mur biha syar'an bi khilafi man kana salatu 'adiyah. Beliau-beliau itu menjaga syariat itu dengan sungguh-sungguh. Beliau-beliau menjaga masuknya setan, masuknya iblis di dalam organ tubuhnya dengan cara bagaimana? Dengan cara aliran darah mereka dipersempit. Caranya bagaimana? Caranya makannya terbatas, makannya sedikit. Kalau makannya banyak, otomatis darahnya banyak. Kalau darahnya banyak, jalan iblis, jalan setan semakin mudah. Mereka mempersempit jalannya setan dan iblis dengan cara apa? Dengan cara menyedikitkan makan. Dan sementara sampean mangan, makannya bermacam-macam. Saya di rumah saya kan ada snack-snack. Saya dari pagi sampai sekarang. Lihat-lihat di kelan toples ngono. Menganggap seakan-akan gak ada makan. Kamu itu loh, dia makan 2 kali. Saya makan 1 kali, itu saja dipaksa sama si cantik. Tadi pagi dipaksa dia makan, ini tadi dia makan lagi. Apa kata saya? Saya tengah aja. Kamu makan sendiri aja. Gimana? Lazatmu itu masih makanan, lazatmu masih perempuan, lazatmu masih pangkat derajat, lazatmu masih sanjungan-sanjungan, lazatmu masih leha-leha. Gimana akan mendapatkan sir-sir dari ibadah? Nggak bisa. Yang kamu hadirkan menjadi hatimu makanan, duit, jajan, orang itu kalau benar-benar salihah, makanya itu diperintah oleh Allah. Mamnya ini diperintah. Lah gue mau pernah diperintah? Pernah? Enggak pernah. Dudung wajah ngeleh semangat. Dudung wajah ngeleh semangat. Gini kok berngaji ini terus dulu warung. Ngono kok pengen jadi wali apa? Makanya zaman sekarang cerita-cerita seperti itu terkesan hurufat. Cerita-cerita double karena gak masuk akal. Ceritanya hanya di karang-karang, hanya ngaku-ngaku. Oh, kalau ada orang kok nyampe belum bisa menyelesaikan masalah orang lain, jangan dipercaya mengenai kasep. Jangan percaya. Oh, jadi percaya. Itu cerita mereka itu dalam rangka untuk gen diarani wali. Engko nek wis ngono terus wong do sowan terus do bisa roh. Wali bisa roh. Jangan percaya. Pemene omahe api-apian. Santri buma omahe we rawani. Kamare dikuasai kabeh. Sulit itu. Isih mengatakan santri ora disopan karo kiai. Kiai ngene iki to gak ngarah ini. Gak ngarah wali, gak ngarah kasih. Masih pengen dimuliakan, masih pengen dihormati. Seneng santri ini cium tangannya, seneng santri berdiri. Orang ngarah. Apa meneh kowe ngene ngaji mulai tenanan jebul-jebul cita-cita mungkin dadi kiai. Orang arah dadi kiai. Orang arah dadi kiai. Bagi kiaimu paling kiai ngono gitu. Kiai bisa roh. Kiai seneng dihormat. Seneng duwe santri akeh. Ana santri anyar to, nek perlu to wiridan gen iso nekakno santri.
Padahal datangnya santri, datangnya fitnah. Datangnya santri itu datangnya fitnah. Lo ya ulama-ulama sing lagi santri. Ini kan terus menjadi kebanggaan. Wah, pondok saya besar, santri saya banyak. Hal-hal semacam itu dibuang-buang jauh. Ngono iku. Aja seneng dirubung wong. Wah, setiap ngomong dirubung orang, aja seneng iblis kabeh. Nah, ono wong itu cerita keramat, sementara hatinya masih seperti itu, bohong. Makanya sekarang ini rata-rata orang cerita semacam itu khurafat. Mana daripada khurafat adalah cerita-cerita double. Cerita-cerita bohong yang di karang-karang sendiri dalam rangka untuk mengagungkan klan mereka, mengagungkan kabilah mereka, mengagungkan kepribadian mereka, terus cerita ngawur, pernah mirot nyampe 70 kali. Ngapusi. Cerita kalau tidak pernah berhenti melihat Allah Subhanahu wa taala. Seumpama saya tidak malu sama Allah, saya akan memadamkan api neraka jahanam. Kacau. Lalu madamke madamke api lho. Jadi gue di Pertamina kira kodiak. Api yang memadamkan api neraka jahanam. Lawang kon nguripe wong ora iso. Semamanya toh ada orang yang bisa illa biidni. La yasfa'u indahu illa biidni. Wina ora oleh izin Allah ra iso. Menurunkan rantai emas dari langit. Yalah. Menurunkan rantai emas dari langit. Keplek ya, sing di pabrik masih menungso kok malah. Malaikat ini goblok-goblok. Malaikat itu enggak sebanding manusia. Wong Nabi Adam durung iso gawe apa-apa, gawe pabrik durung iso, gawe Indomaret apa Maret durung iso. Ngono wae malaikat sujud to. Apa meneh malaikat apa manusia-manusia sekarang wis. Utak. Media sosial semua. Enggak bisa itu. Allah dan niat boxing. Itu kan cerita-cerita double, cerita-cerita khurafat. Satu nafasan membaca Yasin 10.000 kali. Masuk akal. Sanut nafasan. Maca Yasin ping 1000. Allah disabar. Kan kalau sadar. Setiap hari rumahnya didatangi Rasulullah. Ya gak mungkin toh, masa lagi Nabi nunduk-nunduk karo dapurmu gitu. Kowe kira sak kacau, pengen keramat aja ngono jenenge. Kowe nek pengen keramat carane ngombe racun ngono. Ah, gesabut. Kira-kira modern ora, nak mati berarti wae khurafat. Saya tidak pernah melakukan haji dan umrah karena Rasulullah setiap hari berkunjung ke rumahku. Ini kan ngawur kan. Jadi mereka tidak mau haji dan umrah gara-gara wajib. Kanjeng Nabi setiap hari ning omahe. Nah, ana wong ngene iki dipateni ya. Kok dipateni kok mati, berarti anjan pakai orang. Itu hidup di zamannya Syekh Abdul Jilani dipacung ini orang. Oh, Lah wong roh cewek wae ceh greges kok terus ngomong ini.
Semua wali kutub di seluruh dunia dari zaman Nabi Adam ila yaumil kiamat semuanya ada di bawah telapak kaki saya. Asem tenan. Ono singso tak singso tenan. Dadi mesin. Lewong nahan hawa nafsu untuk tidak nikah sama cewek-cewek cantik aja nggak mampu. Akhirnya cewek ayu sithik, bojone sudah papat, sing tua dipegat, nambah istri satu. Ngono cewek ayu sithik pegat meneh. Ono Umar dolan ning omahe, bojone Umar luwih ayu, ngono kuwi bojone Umar jaluk. Alasane ditambah lugu. Daniel boxing. Lu kok ngaku-ngaku wali kutub bila kutub selatan apa kutub utara. Wali kutub. Dan boxing. Jadi jangan percaya keramat seseorang selama orang itu tidak cocok dengan aturan syariat. Ojo percaya. Oh, jangan percaya. Isih moto duwiten, isih moto wedoan. Jangan dipercaya. Ini suatu hari menghatamkan Quran 10 kali, ojo dipercaya. Gak masuk akal. Lawang sekelas Imam Syafi'i saja, sehari semalam khatam sekali, sehari khatam sekali. Ini kelas Imam Syafi'i yang luar biasa. Maksimal setahu saya ya, biasanya baca Quran itu cepet ya, itu 6 jam. Berarti kalau 6 jam berarti setengah hari khatam, setengah hari khatam meneh, setengah hari khatam meneh, terus khatam meneh, berarti 4 kali khataman. Lu kok ono wong ngomong muni sehari semalam mengkhatamkan 100 kali khataman Quran. Ngono iku nak ditanya tuh alasane apa mampu memanjangkan waktu. Nang ngapusi rasa terlalu. Keramat ya aja ngono. Keramat iku mangan watu ngisinge semen. Jadi bangun kondo iku sama semene. Keramat sejati. Bersilat. Itu dalam rangka untuk mencari popularitas di tengah umat. Kemudian orang-orang nunduk. Ngerti saya tuh sering ketemu kiai-kiai ini. Cerita sama saya gini. Masalahnya aku gak ngerti. Ngerti saya. Ya pusing itu. Setelah itu saya nggak mau sowan lagi. Ya mungkin. Apalagi di rumahnya masih ada bekas-bekas yang na'udzubillah. Ngarin ini, kamu jangan ketipu. Ini akhir zaman, dino kiamat. Keramate wong paling ya. Duit gitu. Keramate wong duit. Bisa seneng disanjung. Wong ngene iku gak ngarah. Semakin orang itu wusul ke Allah, justru beliau semakin mumpet. Orang ngarah live streaming ini ki. Gak mau beliau. Allah. Kenapa? Umat itu urusan dunia. Live streaming urusan dunia. Gak mau. Dan beliau itu gak ngarah. Gak butuh disanjung orang. Gak mau beliau.
Makanya kelas saya, kamu itu. Semoga diberkahi Allah.